Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riolan Sinantra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus yang menggunakan metode Six Sigma. Jadi yang pertama ini yaitu studi kasusnya aplikasi metode Six Sigma untuk usulan improvisasi lini produksi dengan mempertimbangkan dengan faktor lingkungan. Jadi studi kasusnya itu Departemen GLS General Lighting Service di PT Philips Lighting Surabaya. Kita langsung masuk ke studi kasusnya. Jadi studi kasus pada PT Philips ini jadi itu memproduksi lampu pijar. Jadi yang dimana kasusnya itu pada pelaksanaan proses produksinya perusahaan menemui beberapa kendala yang terkait dengan waste. Jadi waste itu kayak apa ya, sistem yang ada pada produksi lampu itu tidak berjalan dengan prosedur. Jadi di sini beberapa kendalanya terkait dengan waste dan analisis yang di sini menggunakan Six Sigma dengan menggunakan value stream mapping dengan menunjukkan terjadi kecacatan di mesin finishing dan whiting di mesin mounting. Jadi mesin whiting itu kayak penyangga kedudukan mesin untuk menyerap getaran gitu. Kemudian kita lanjut pada metode penelitian. Jadi penelitian di studi kasus ini mengikuti metodologi DMAIC, yaitu Define, Measure, Analysis, Improvement, dan Control. Jadi ini proses tahapan untuk studi kasus dari Six Sigma. Kita lanjut ke selanjutnya. Kemudian menggunakan RCA dan FMEA. Ini dapatkan penyebab utama dari kejadian waste. Itu yang studi kasus dari PT tersebut. Oleh karena itu, fase analisis dilanjutkan dengan fase improvement dan dilanjutkan dengan fase-fase yang berikutnya. Jadi setiap alternatif akan dinilai performasinya dan biayanya untuk kemudian menentukan value yang didapatkan perusahaan dengan aplikasi setiap alternatif. Jadi alternatif dengan nilai value terbesar akan terpilih untuk diusulkan kepada perusahaan. Jadi hasil penelitian pertama menggunakan fase define. Jadi fase define ini terhadap proses produksi existing yang berjalan. Proses define ini digambarkan dalam sebuah value stream mapping. Jadi hasil dari stream mapping itu menunjukkan adanya beberapa proses kritis yang terjadi seperti di mesin finishing dengan yield rendah dan mesin mounting yang tadi kita bahas di studi kasusnya. Dan defect yaitu cacat terjadi dengan banyaknya reject proses yang ditolak ya, intinya defect terbesar terjadi pada mesin finishing. Waiting merupakan waste yang terjadi dengan banyak jumlah waktu downtime mesin. Jadi permasalahannya itu kebanyakan yang di reject pada saat pemrosesan sehingga banyak jumlah waktu yang downtime gitu loh. Indikasi ini banyak terjadi di mesin mounting tadi. Ini kita lanjut di fase measure. Fase measure ini terjadi menimbulkan dampak lingkungan yang cukup besar dengan menggunakan software assessment dampak lingkungan. Jadi kalau dalam jurnal ini yang kita bahas, bagian menimbulkan dampak lingkungan terbesar adalah penggunaan bulk dan lead in wire. Sementara itu, pada penelitian ini, finishing yang terjadi memiliki nilai sigma sebesar 2,92 dengan total biaya yang ditanggung perusahaan sebesar 7.363.440.000. Jadi nilai Six Sigma ini menunjukkan bahwa proses yang terjadi cukup buruk dan harus diperbaiki. Nah, ini studi kasusnya. Oke, kita lanjut aja. Yang ketiga, fase analisis. Jadi fase analisis ini dilakukan dengan mencari akar penyebab permasalahan. Untuk mengetahui digunakan 5W analysis. Jadi hasil dari 5W analysis dilanjutkan dengan DMA. DMA ini dilakukan untuk memastikan root cause yang paling berpengaruh terhadap terjadinya waste tadi. Fase improvement. Ya, ini fase yang terakhir. Ini fase keempat, fase improvement. Jadi fase improvement root cause itu yang ada didapatkan 3 alternatif utama untuk improvement. Jadi alternatif pertamanya itu dengan membentuk tim dan pelatihan tim total productive maintenance. Alternatif ini muncul akibat adanya tadi downtime yang disebabkan reject pada sebuah pemrosesan produksi. Kemudian alternatif kedua itu penelitian untuk memperbaiki kualitas bulb dan flare. Alternatif ini muncul sebagai akibat banyaknya cacat karena buruknya kualitas material yang diproduksi. Jadi bahan bakunya terutama. Kemudian yang kelima nih fase terakhir,
dalam metode yaitu fase kontrol. Jadi fase kontrol ini merupakan fase untuk memantau supaya alternatif perbaikan terpilih benar-benar dapat diaplikasikan. Jadi mekanisme kontrol yang pertama adalah pembuatan control sheet. Jadi kayak lembaran kerja gitu. Pembuatan control sheet ini mengingatkan operator mengenai hal-hal mereka apa yang harus diperbaiki dalam suatu produksi. Namanya itu total productive maintenance. Dan control sheet ini berguna untuk penentuan jumlah minimal defect, yaitu cacat dalam kualitas material. Kita selanjutnya ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan pertama itu yang kita dapat, metode Lean Six Sigma yang diaplikasikan pada studi kasus di departemen perusahaan ini dapat menemukan bahwa terdapat 3 waste utama yang terjadi di departemen ini. Itu pokok permasalahannya, yakni EHS, waste, dan defect dan waiting. Yang kedua, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya 3 waste utama. Jadi yang pertama tuh tadi, yang kesimpulan pertama, waste, defect, bulk menjadi penyebab utamanya. Jadi penyebab terjadi defect di mesin finishing meliputi jenis coil yang dibutuhkan. Jadi jenis coil itu getaran ya, jenis getaran. Makanya mesin mounting itu sangat dibutuhkan pada jenis coil untuk meresap getaran pada mesin gitu. Kemudian kita lanjut ke kesimpulan yang terakhir. Yang saya dapat adalah ada 3 solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya waste tadi ya. Alternatif pertama adalah melakukan pembentukan dan pelatihan tim total productive maintenance. Alternatif kedua adalah penelitian ini untuk mendapatkan perbaikan kualitas bulk dan flare. Untuk mendapatkan perbaikan kualitas bulk dan flare untuk meningkatkan kapabilitas proses produksi. Dan alternatif yang terakhir, dilakukannya eksperimen untuk mengurangi jumlah jenis coil. Jadi itu percobaan kita dalam sebuah proses produksi. Dan mesin mounting itu sangat dibutuhkan untuk mengurangi jumlah jenis coil. Oke, sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.